Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai dengan 1222 Masehi dengan Sri Samarwijaya sebagai raja pertamanya. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kediri sendiri bercorak Hindu. Selama hampir 2 abad berkuasa, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya atau sekitar 1135 Masehi sampai dengan 1159 Masehi. Di bawah kekuasaan Raja Jayabaya, bidang sastra berkembang pesat, sedangkan wilayah kekuasaannya meliputi beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi 2 bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala atau Kerajaan Kahuripan dan Panjalu atau Kerajaan Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas, seperti dikisahkan dalam Prasasti Mahaksubhya 1289 Masehi, Kitab Negara Kertagama 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Pada awal masa perkembangan, Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Hyang II 1044 Masehi yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggal Raja Airlangga. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa, hanya Raja Sri Samarwijaya yang diketahui. Letak Kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat Kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Berantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Prasasti Kerajaan Kediri. Peninggalan Kerajaan Kediri salah satunya yang diyakini yaitu situs Tondowongso pada awal tahun 2007. Sejumlah arka kuno peninggalan Kerajaan Kediri yang ditemukan di Desa Gayang. Kediri tersebut tergolong langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa caturmuka atau bermuka 4. Kehidupan politik Kerajaan Kediri. Raja terbesar di Kerajaan Kediri adalah Raja Jayabaya yang berkuasa sejak tahun 1135 hingga 1159. Sri Jayabaya adalah salah satu raja yang berhasil membawa Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Kediri berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Kalimantan dan Kerajaan Ternate. Dengan luas wilayah kekuasaan yang dimiliki, armada laut Kerajaan Kediri juga sangat kuat. Bahkan, eksistensi Kerajaan Kediri diketahui sampai ke Tiongkok. Berikut silsilah Kerajaan Kediri. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, struktur pemerintahan Kerajaan Kediri sudah sangat teratur. Masyarakatnya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Golongan masyarakat kerajaan, 2. Golongan masyarakat tani atau para pejabat pemerintahan, 3. Golongan masyarakat non-pemerintah. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri menggantungkan kegiatan perekonomian pada sektor pertanian dan perdagangan. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian di sekitar Sungai Berantas yang subur dan menghasilkan banyak padi. Sektor perdagangannya dikembangkan melalui jalur pelayaran Sungai Berantas. Selain beras, barang-barang yang diperdagangkan terdiri dari emas,
perak, kayu cendana, rempah-rempah, dan pinang. Pada masanya, pedagang Kediri memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan di Asia. Beberapa penyebab runtuhnya kerajaan Kediri. Yang pertama, runtuhnya kerajaan Kediri terjadi karena pada masa pemerintahan Kertajaya terjadi pertentangan dengan kaum Brahmana. Yang kedua, adanya provokasi dari Ken Arok. Yang ketiga, terjadi Perang Ganter. Pada tahun 1254, terjadi perang antara Kertajaya dengan para Brahmana yang dibantu oleh Ken Arok dari Tumapel. Yang keempat, mengurangi hak-hak kaum Brahmana oleh Raja Kertajaya. Yang kelima, terjadi pertentangan dengan kaum Brahmana pada masa pemerintahan Kertajaya. Yang keenam, kaum Brahmana menganggap bahwa Kertajaya langgar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Hujan-hujan enaknya makan bakmi, tak lupa penutupnya makan alpukat. Sekian materi dari kami, semoga dapat bermanfaat.